Kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Agri Movie bersama dengan gue Cinta dan rekan gue Kia. Oke Kia, di sini kita akan membahas podcast dengan topik yang pastinya sangat menarik nih. Apa nih topik yang akan kita bawa ini? Apa ya kira-kira? Apa? Oke, jadi topik yang akan kita bawa adalah klub film membawa industri perfilman Indonesia maju. Wow. Dan pastinya narasumber kita nggak kalah keren dong. Boleh dong kakak di samping untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, gua perkenalkan, gua Davi Satria. Di kehidupan ini gua adalah manusia biasa. Wow, menarik ya. Terus apa lagi nih? Gue dari Klub Lobby Film ya. Oke. Dari Klub Lobby Film Universitas Pakuan. Universitas Pakuan. Tetangga sama IPB ya, tetangga. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung tanya-tanya aja. Oke, aku mau nanya nih Kak, sesuai dengan topik yang akan kita bawa nih hari ini. Tentunya Kak Davi pasti suka dong sama film. Iya. Kalau nggak suka nggak mungkin jadi ketua umum Lobby Film kan? Betul lah ya, betul. Nah, dari seluruh film nih yang udah tayang di Indonesia, kira-kira film apa sih yang paling favorit nih buat Kak Davi? Favorit film lokal berarti. Iya. Film lokal apa sejauh ini gua Love for Sale sih. Love for Sale. Oke, boleh ceritain dikit gak itu alurnya gimana nih filmnya? Itu kan sebenarnya kayak tentang sedikit relate sama sekarang kan kayak dating apps sebenarnya kan kayak gitu tuh, kayak gitu dating apps terus dikembangin lagi sama si siapa? Mas Rudi sebenarnya kalau nggak salah itu. Kembangin lagi jadi kayak ya hubungan antar manusia di kota-kota besar lah. Kayak gitu. Jadi yang kakak tangkap apa nih di Menariknya film itu menurut gua adalah film itu kayak mendobrak batasan dari skema-skema film lama sih. Maksud gua kayak dia berani, film yang berani itu menurut gua. Yang rada sedikit ya kayak begitu kan, sedikit dewasa. Sementara di Indonesia jarang tuh film-film kayak gitu kan. Betul, masih ragu-ragu kayak kebanyakan itu ya. berani banget di situ. Betul. Itu sih gue sukanya. Oke. Luar biasa ya, kesukaan Kak Davi nih kayaknya keren-keren nih filmnya nih ya. Nah, seperti yang kita tahu nih Kak, kalau misalkan perfilman Indonesia ini saat ini sudah mulai bangkit lah ya, karena pandemi kan udah mulai, alhamdulillah udah mulai berkurang gitu ya. Dan termasuk juga ini ya, organisasi film di lingkungan kampus ini udah mulai banyak juga yang menggarap event-event tentang film atau mungkin bikin short movie, tentunya sama kayak kakak ya. Nah, hal apa sih yang menurut kakak ini gue udah ngerasa lumayan cukup bantu nih untuk perfilman Indonesia lewat klub movie yang ada di gue ini gitu. Apa ya? Sebenarnya berat juga pertanyaannya. Daging. Sebenarnya gue sih nggak terlalu banyak membantu untuk skena film Indonesia ya. Cuman ada hal-hal kecil lah yang bisa disebut gue membantu perfilman Indonesia ya. Contohnya kayak regenerasi lu juga kan, regenerasi lu, gue regenerasi itu kan selalu menghasilkan sineas-sineas yang baru kayak gitu. Kurang lebih gitu ya, kita juga berusaha aktif lah dalam berkarya gitu. Kalau boleh tahu nih klub Lobby Film ini baru-baru ini udah bikin apa aja nih Kak? Baru-baru ini film apa event? Apa aja deh? Kita sebenarnya lebih fokus ke film. Nah, kita itu kemarin baru syuting untuk series di YouTube. Kita berusaha memaksimalkan media sosial kita lah kayak gitu. Biasanya diuploadnya di YouTube aja atau di mana aja? Rencana tadi pengen di TikTok. Wow, menarik ya. Nah, cuman kayaknya ini untuk bangsa yang 10 menit nih kan. Kayak di YouTube aja deh. Di gitu. YouTube. Lebih enak ditonton ya. Iya, benar. Kalau di TikTok mungkin agak kurang ini karena dari segi durasi juga. Gue pun pengen supaya semua orang tahu nih kan film kita nih. Salah satu cara yang gampang adalah YouTube. Karena kan kalau misalkan festival kan segmented. Iya, segmented banget yang nontonnya. Kalau misalkan di media sosial bebas semua orang nonton. Iya, benar. Oh iya, menurut Kak Davi nih, Kak Davi kan udah jadi ketua klub Lobby Film ini udah berapa lama? Kalian
Masuk kapan? Masuk kampus. Nah, masuk agri. Masuk agri dari 2020. 2020. 2 tahun, 2 tahun. Sekarang jadi pengurus berarti. Iya. Iya. Sama kayak kalian tuh. Oh, sama Januari, kita nih. Januari. Oh, Januari. Oke, oke. Nah. Berapa bulan berarti? 6 Iya, Enam sekitar ya? segitu Iya, ya. Sekarang udah sekitar. masuk 6 ya. bulan. Nah, menurut Kak Davi nih, orang-orang seperti apa sih yang cocok dalam organisasi perfilman, terutamanya ini untuk membantu meningkatkan kualitas organisasi itu sendiri? Wow, Oke. gimana nih Kak? Sebenarnya nggak ada patokannya harus good looking lah, harus Oh, Nah, dengar itu ya guys, tidak harus kuno good lah. looking, Nggak oke? harus. Yang penting apa ya? Apa? Mungkin ini klasik, cuman yang penting tuh kemauan yang kuat. Maksud gue kayak niatnya lu ada. percuma kalau misalkan gue pengen bikin film, cuman ntar ya males. Betul. Yang selalu apa namanya siap lah kayak gitu. Betul, betul. Kurang lebih gitu ya. Kalau misalnya orang yang kreatif tuh butuh gak sih Kak? Butuh dong. Harus ya. Gini sebenarnya kreatif itu bisa dipancing dari orang-orang yang banyak keresahannya kayak gitu. Betul, Kayak betul. gitu. Ya nggak sih? Dari rasa keresahan dia Ah, dimunculkan sebuah gitu. ide gitu ya. Iya. Orang-orang yang jujur lah sama dirinya sendiri, intinya mah gitu. Betul, betul. Tapi Kakak di lingkungan Kakak banyak gak nemuin orang-orang kayak gitu? Alhamdulillah sih, ya orang-orang banyak kesah semua, banyak masalah. Masalah hidup dia bawa ke ini ya organisasi. Ya, cuman kan jadinya bagus, maksudnya kayak Bagus, ya. output yang dihasilkan adalah karya yang jujur, maksudnya Betul, kayak betul. daripada lu karya yang ngayal-ngayal, Iya. ya buat apa juga sih? Iya. Kadang ya di film juga diangkat dari kisah nyata dari dirinya karena sendiri kan kalau ya. yang dari hati pasti nyampe ke hati. Betul ya guys, betul banget tuh. Oke nih Kak, nah menurut Kakak seberapa penting sih peran kita nih ya sebagai mahasiswa yang terjun di dunia perfilman gitu ya, dalam dunia perfilman Indonesia gitu, peran kita seberapa penting gitu? Seberapa penting ya? Penting sih. Penting ya, penting. Penting banget gak nih? Penting. Alasannya? Penting, ya lumayan penting lah. Tapi penting. Iya gimana? Kenapa? Yang Karena penting gini, penting. yang tadi gue bilang tuh, masalah kita selalu meregenerasi Nah, itu. Jadi kita nggak berhenti di sini aja kan. Maksudnya Iya. kita selalu bikin karya. Betul. Apa namanya? Tadi bilangin apa? Lupa gua. Peran kita. Peran kita. Iya. Ya penting. Bentar. Ya peran kita penting karena bisa jadi berawal dari mahasiswa juga. Itulah mimpi-mimpi perfilman Indonesia mulai tumbuh lagi gitu ya. Gitu. Bibit-bibit unggulnya bisa jadi dari kita nih. Nah itu dia. Iya kan? Karena apa namanya? Minum dulu bentar. Oke, siap. Karena dari kita. Karena dari kita untuk kita. Untuk kita, oke. Iya kan siapa tahu Kak Davi 5 tahun ke depan udah bisa nyaingin Joko Anwar. Gak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Gak ada yang Nggak ada tahu. tahu. Walaupun mimpinya terlalu ini tapi nggak Kayaknya apa-apa. sih gue nggak mau nyaingin Joko Anwar. Nyaingin siapa dong? Lebih ke James Cameron. Oh, beda level say, beda level. Oh my god. Kepercayaan ini membuktikan kenapa Kak Davi bisa jadi salah satu bisa jadi ketua ya. Iya, Ya Ketua karena gini loh. ini. Apa? Lu harus berani bermimpi besar kalau Betul, misalkan lu betul. nggak mau di situ-situ aja. iya betul. Iya, Kayak gitu. lo harus ikutin nih Kak Davi kayak begini nih. Kakak motivasi hidupnya apa sih? Motivasi Kok bisa hidupnya- ini percaya diri banget nih? Apa ya? Sebenarnya motivasi hidup gua adalah melakukan apa yang gue suka aja sih. Kayak gitu. Dan sekarang Kakak merasa sudah nih, gue udah melakukan. Gue udah. Walaupun masih ada hal-hal yang masih jauh Masih. dari apa yang gue lakukan sekarang. Kayak gitu. Sebenarnya Kak Davi ini suka banget sama film tuh dari kapan sih? Gue suka banget sama film. Apa suka banget bikin film dari kapan? Awalnya kan pasti suka film dulu dong. Gue suka bikin film dulu. Oh, gitu. Jadi suka bikin film. Sebenarnya menarik bukan ya. Video dulu. Video. Oh, video. Iseng nggak? Cuman kalau misalkan dibilang suka film dari kapan? Dari film 5 cm. Oh, Sama, oh Kacau. my god, sama banget. Kalau Ya, kata gue, parah. dalam hati gue, kok bisa kayak gini? Film nih, maksud gue lu nonton. Tapi kok lu bisa nangis nih? Betul. Bisa nangis, bisa seneng, Betul. bisa sedih, Betul. bisa marah, bisa kesel. Kok bisa sebegitunya loh si film ini? Penyampaiannya Nah, dapet iya, banget ke iya, penonton ya. Dari situ kayak gue mikir nih, akhirnya gue coba kan, maksud gue kayak nonton lagi ternyata filmnya banyak banget yang menarik gitu. Betul. Berarti berawal dari situ gitu ya. Iya. Bikin video-video terus gimana nih?
bikin video-video, terus gue ketemu ya beberapa orang lah yang ngajak gue bikin film dulu waktu masih sekolah. Akhirnya sampai sekarang deh begitu cinta sama film. Wow, hebatnya tetap mau untuk ngelanjutin lah ya apa yang disuka gitu. Oke, selanjutnya nih, menurut Kak Davi, bagaimana sih cara kita nih sebagai generasi muda dapat mewujudkan klub perfilman seperti yang ada di kampus-kampus nih, kayak Agri Movie atau klub lobby film, untuk membantu memajukan industri perfilman Indonesia? Untuk memajukan industri ya? Iya. Dengan apa namanya ya? Dengan membuat film-film yang jujur nih. Gue tuh selalu bilang ke adik-adik gue, ke teman-teman gue, lu harus jujur deh sama karya lu. Karena maksud gue industri sekarang nih, kita kalau ngomongin industri nih, maksud gue orientasi filmnya udah bukan kepuasan lagi, duit. Iya, benar. Jadi lu timbang modal pakai talent yang ganteng udah bisa. Iya, benar. Maksud gue kayak lu yang jujur deh sama karya lu, walaupun ya emang kalau misalkan kita idealis terus ya miskin, cuman sekali-kali tuh harus dicoba. Iya benar. Kayak gitu. Yang penting kan ada kepuasan nilai-nilai dalam filmnya itu loh yang harusnya justru diangkat, bukan hanya sekadar milih talent-talent yang cakep kayak gitu. Greget ya orang yang ngerti perfilman kadang gimana ya? Iya kayak kenapa gitu. sih? Oh my god, greget. Ini kayak cuma cantik, ganteng, tapi aktingnya biasa aja. Iya, ada itu disayangkan. Iya benar. Iya betul. Ya walaupun bagus kadang. Ya kadang bagus sih. Cuman ya kadang greget juga gitu kan. Ya gimana sutradara deh sebenarnya. Sutradara punya penilaian masing-masing. Tapi penonton punya penilaian masing-masing. Ini sudut pandang penonton ya teman-teman. Jangan ini ya salah paham ya guys. Opini. Yes, opini. Oke. Nah, menurut lu nih Kak, gimana sih? Ini agak berat ya. Agak pusing nih pertanyaannya. Gimana caranya supaya kita nih sebagai anak muda yang tertarik dengan dunia perfilman gitu kan, kemudian kita kan menghabiskan waktu kita di mengikuti organisasi perfilman nih. Tapi gimana caranya supaya kita bisa tetap mengimplementasikan pendidikan karakter melalui media film nih? Pendidikan karakter melalui media film kita. Maksudnya apa namanya? Definisinya apa? Jadi kita di dalam organisasi ini tetap bisa meningkatkan nilai-nilai pendidikan lah untuk penonton gitu. Jadi nggak bikin film tuh sekadar ya udah gue di organisasi bikin aja gitu, tapi tetap bisa harus ada nilainya itu film tuh gitu. Sebenarnya film sebenarnya sama kayak surat, harus ada pesannya. Karena kalau misalkan film itu nggak ada pesannya, video. Iya sih, video. Benar, video. Harus ada output yang didapat dari penonton kayak gitu loh, maksud gue kayak penonton tergantung film berarti kalau kayak gini. Betul. Ada film yang tentang mengkritik sosial, mengkritik pemerintah, kayak gitu-gitu. Berangkat lagi, makanya gue selalu menyampaikan itu dari keresahan lu bikin apa yang lu rasain sejauh ini, apa yang lu rasain. Lu nggak mungkin kan hidup baik-baik aja, betul, ya nggak sih? Betul. Itu tuh sebenarnya bisa dikembangin jadi keresahan, itu bisa jadi pengembangan karakter, pengembangan karakter kayak gitu. Betul. Saya setuju. Oke, nah untuk Kak Davi nih, kira-kira ada harapan gak sih untuk kemajuan industri perfilman Indonesia saat ini? Ada sih gua harapan. Aduh, serius banget nih, suasana sudah serius nih. Apa namanya? Gue tuh sangat berharap film indie ya, short movie, itu tuh mudah gitu distribusinya. Karena kan saat orang bikin film ini tuh kebanyakan ya belum jelas apa namanya alur distribusinya kayak gitu. Nah terus udah gitu pemahamannya tentang cara ngejual film ini gimana sih. Nah kita kan juga pengen loh dari duit dari apa yang kita suka kayak gitu. Gue tuh pengen tahu, maksud gue kayak sebenarnya bisa, cuman masih minim dari pemerintah mungkin kayak gitu ya. Nah saran kakak gimana nih? Saran kakaknya? Saran gua adalah dipermudah, karena sebenarnya gue pun masih belum mengerti kan, makanya gue butuh pemahaman nih, masih mencari juga ya kakak ya. Oke. Nah kakak suka dukanya selama memimpin sebuah organisasi perfilman gimana sih? Siapa tahu ada teman-teman yang nonton yang
pengen punya cita-cita di bangku kuliah, kayaknya gue harus bisa kayak Qaddafi nih, aduh, role model gue nih yang terbaik nih kayaknya. Ini sharing tipsnya gitu. Supaya jadi kayak gue. Iya, jadi pemimpin lah ya. Jadi pemimpin. Iya, gitu. Berat sih. Oh berat, satu kata langsung keluar berat gitu ya. Bukan berat, tapi Apa? lo harus jadi orang yang nggak mau kalah dan jangan pernah menyerah. Jangan berani. Kuat, jangan pernah menyerah. Maksud gue kayak lu harus kekeh. Kenapa kekeh? Kekeh tuh apa ya guys? Apa sih? Kekeh tuh kayak pendiriannya Pendirian kuat. itu Pendiriannya maksud gua. kuat. Lu harus settle pendirian lu supaya Jangan goyah. Jangan goyah. Kalau pemimpin gampang dimasukin opini-opini yang banyak tuh kadang jadi Ntar lu bingung mau kemana bingung nih. arahnya. Set. Justru pemimpin yang memberi alur yang jelas, arah itu yang maksud jelas gua. kepada anggota-anggotanya gitu ya kak. Kasih tahu. Catat guys, catat. Apalagi? Apalagi ya? Untuk menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya lu bakal menemukan itu saat lu Udah jadi pemimpin. enggak, bukan. Saat lu ingin melakukan itu. Setiap orang punya jalannya masing-masing, beda-beda nih. Lu mungkin ngasih tahu ke orang itu beda sama dia, nggak masuk gitu. Lu bakal menemukan jawaban itu di diri lu sendiri saat yang penting balik lagi keinginan lu kuat. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk tips and trik teman-teman yang mungkin tertarik untuk masuk organisasi perfilman atau bahkan membuat organisasi perfilman, apa nih kak? Pertama, cari teman-teman yang seirama sama lu. Satu jalan. Yang mau capek, yang bisa gila bareng. Kayak gitu. Karena berdarah-darah cuy. Iya. Berdarah-darah. Suka dukanya banyak banget. Cuman di balik berdarah-darah itu ada kebahagiaan kalau misalkan lu jalanin dengan enjoy, happy. Dan hasilnya juga pas dilihat ternyata memuaskan gitu ya. Karena saat lu melakukan hal yang lu suka, itu apa namanya? Enjoy. Lu mau gimana pun, mau secapek apapun, kalau udah sayang mah sayang aja gitu. Sayang aja guys. Betul. Ada price to pay-nya. Iya benar. Oke, gimana ada nih? lagi kan di pertanyaan yang ini? Ada lagi ke pertanyaannya kira-kira? Kalau aku sih sejauh ini udah cukup banget ya, karena apa yang udah disampaikan Kak Davi ini bener-bener membuka jalan wawasan pikir baru, kita, ya. wawasan kita yang mungkin kalian masih ragu-ragu gitu ya mau masuk dunia perfilman, tapi gimana sih isinya organisasi perfilman tuh? Ternyata nggak seburuk itu kok guys, asik kok ya, asal nemu yang sejalan itu ya. Nggak buruk. Siapa yang bilang buruk emang? Nggak ada sih. Nggak ada. Maaf ya guys, maaf. Nggak ada, pokoknya emang film itu seru banget. Seru banget. Jadi buat kalian yang mungkin ragu-ragu untuk masuk dunia perfilman, silakan masuk aja dan yakin kalau misalnya mulai dari diri kalian bahwa klub film ini bisa loh jadi celah kesuksesan perfilman Indonesia gitu. Iya. Berawal dari klub film, banyak nih klub film yang berprestasi di Indonesia. Siapa tahu ada beberapa yang nyantol yang Di masuk. production house. Iya, siapa tahu kan? Siapa tahu. Bisa. Atau Kak Davi 5 tahun ke depan jadi apa tadi Kak? James Cameron. Oh my god, semoga mimpinya terkabul. Nggak ada yang Amin. aneh di dunia ini kecuali perspektif orang lain. Lu harus living your life. Yes. Enjoy aja. Yes, benar. Oke. Jangan peduli orang lain lah. Betul. Aduh, seru banget ngobrol sama Kak Davi. Aku pengen ngobrol lebih dalam lagi padahal ya. Pengen lebih enjoy lagi, tapi mungkin lebih asik di belakang kamera aja kali ya. Atau ada podcast part kedua kali ya nanti next time gitu ya. Boleh banget. Part 2. Apa kalau di TikTok namanya? Part 2. Ya, Part 2 ya? Oke, kayaknya kita sudahi dulu nih sesi tanya jawab dan diskusi podcast bersama Kak Davi. Gimana Kak Davi? Senang kita undang? Gak nyesel kan? Enggak. Oh enggak. Oke, kalau gitu gue Cinta dan rekan gue Kia. pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa dan Peace out. bye-bye.